Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Masyaril Muharram. Saya adalah mahasiswa YIN Langsa, Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 6. Di podcast saya yang perdana ini, saya ingin membahas tentang perkembangan dan pemanfaatan teknologi oleh generasi milenial. Di era digital ini, kita semakin dimudahkan dalam banyak hal karena kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan perubahan zaman yang bergerak ke arah yang lebih canggih, semakin banyak pula inovasi yang terjadi yang tentunya memberikan manfaat bagi kita. Melalui teknologi informasi, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat. Aplikasi jejaring sosial yang tersedia di berbagai perangkat bisa menghubungkan kita dengan orang yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Smartphone khususnya menjadi barang wajib yang ada di era digital ini. Semua kalangan merasa harus memiliki smartphone yang terhubung dengan internet dan menggunakan aplikasi media sosial. Banyak penduduk Indonesia yang menjadi pengguna aktif media sosial. Mereka memiliki akun media sosial yang populer seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Dan dari sanalah mereka memperoleh kemudahan demi kemudahan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang diperoleh dengan modal paket data atau langganan internet. Tali persaudaraan bisa semakin kuat karena kita terhubung melalui media sosial, di mana komunikasi yang semula terasa susah menjadi jauh lebih mudah. Itulah dampak positif media sosial. Selain untuk mempererat tali persaudaraan, kehadiran media sosial ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia bisnis. Karena setiap orang, terutama generasi milenial, memiliki kesempatan untuk menjadi entrepreneur di dunia maya. Menghadapi perubahan ini, generasi milenial diharapkan bisa menyikapi peluang yang ada sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Bagi yang menjadi pelaku bisnis, kemajuan dalam bidang teknologi informasi ini merupakan peluang hal yang luar biasa. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh generasi milenial yang menjalankan usaha bisnisnya dengan basis online. Bagaimana tidak? Sekarang kita dapat menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko. Mereka dengan bebas menuangkan ide, bakat, kreativitas kita untuk berkarya walaupun hanya bermodalkan sebuah smartphone. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi tidak hanya menyajikan peluang yang menguntungkan saja, tapi juga menyajikan tantangan di antara beberapa ancaman yang ada. Misalnya penyebaran pornografi dan paham radikalisme yang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah bagi generasi muda yang sedang bertumbuh dan berkembang menjadi calon penerus bangsa. Kehadiran teknologi informasi juga membawa dampak yang sangat positif pada berbagai bidang, misalnya kewirausahaan, ekonomi perbankan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, transportasi, penelitian, dan lain sebagainya. Sebab teknologi informasi mempermudah segala urusan dan pekerjaan, termasuk menciptakan banyak profesi baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Seperti halnya di bidang kewirausahaan, saat ini banyak bermunculan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Selain menawarkan fasilitas dan keuntungan yang menarik, marketplace ini juga dinilai mampu menjamin keamanan transaksi berbasis online dari tindakan penipuan. Di sisi lain, tren teknologi informasi dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui platform e-commerce atau marketplace. Akibatnya, banyak generasi milenial yang sukses mengembangkan bisnis secara online dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Dalam bidang ekonomi dan perbankan, dengan hadirnya fasilitas mobile banking, kita sangat dimudahkan dengan bertransaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan pembayaran listrik, telepon, dan air, serta transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone, tanpa harus datang secara fisik. Kehadiran teknologi informasi pun turut dirasakan di bidang pendidikan. Dahulu, kegiatan belajar mengajar sangat bertumpu pada buku cetak. Semua hal yang dituliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet dan mengoptimalkan e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak ditemukan di dalam buku. Selain itu, dalam hal mendaftar masuk sekolah dan berkuliah, dulu kita harus datang langsung ke sekolah dan universitas tujuan yang diinginkan. Tetapi sekarang telah diterapkan registrasi berbasis online yang sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan sekarang mayoritas sekolah dan kampus memberikan fasilitas mengajar jarak jauh karena dipaksa oleh situasi pandemi. Melalui perantara internet, kita sudah bisa terhubung dengan guru dan dosen tanpa harus bertatapan muka langsung. Di bidang pemerintahan, pelaksanaan e-government mengacu kepada penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan serta transaksi keuangan pemerintahan dilakukan secara online
menggunakan aplikasi teknologi guna mempercepat proses transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Teknologi informasi juga sangat berjasa sekali dalam perbaikan berbagai manajemen industri kesehatan. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di dalam komputer. Manajemen data berbasis digital berperan membantu meningkatkan keamanan data dari pasien serta memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Hal ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Pada sektor transportasi yang sedang booming saat ini, penggunaan transportasi konvensional menghadapi persaingan dengan transportasi berbasis online. Sebagai generasi milenial, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya perangkat teknologi informasi. Dengan bermodal aplikasi yang ada pada smartphone, generasi milenial dapat melakukan transaksi jasa transportasi secara online. Efek dari berkembangnya teknologi informasi juga muncullah profesi baru, di antaranya food vlogger, selebgram, YouTube spesialis, web developer, sosial media spesialis, digital marketer, content writer, video creator, dan lain sebagainya. Profesi ini lahir akibat dampak teknologi secara langsung serta perilaku atau gaya hidup pengguna teknologi, di mana pekerjaan baru tersebut tentu sangat membutuhkan skill. Profesi ini lahir akibat dampak teknologi secara langsung serta perilaku atau gaya hidup pengguna teknologi, di mana pekerjaan baru tersebut tentu sangat membutuhkan skill dan kecerdasan yang mumpuni. Saat ini teknologi informasi berkembang dengan begitu pesat, sehingga memungkinkan generasi milenial melakukan berbagai hal guna meningkatkan kapasitas dan keterampilannya. Banyak generasi milenial yang begitu cerdas, kreatif, inovatif, serta mandiri dalam melihat peluang dengan menjadi YouTuber ataupun vlogger, misalnya dengan memposting video-video kreatif di channelnya, mendapatkan subscriber atau pelanggan, dan kemudian menikmati penghasilan dari konten-konten yang telah mereka buat. Hadirnya talenta muda melalui kreativitas dan inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan hobi dan bakatnya secara optimal menjadikan generasi milenial bisa mendapatkan pemasukan dan keuntungan yang besar. Melalui inovasinya tersebut, kesuksesan berkarir untuk masa depan akan nyata terlihat dan dirasakan. Generasi milenial harus mampu beradaptasi dengan cepat dan sebaik mungkin serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi untuk produktivitas. Bila generasi milenial mampu bersaing secara produktif dan kompetitif, maka keberhasilan akan menjadi jawabannya. Kemampuan memanfaatkan hadirnya teknologi informasi bagi para milenial menjadi tiket untuk meraih keberhasilan dan kejayaan dalam karir dan di masa depan. Di sisi lain, sekaligus menjadi bukti keberhasilan anak bangsa dalam menyongsong kemajuan Indonesia di masa depan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.